Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyimak kisah debat seru Abu Nawas melawan seorang pendeta sombong. Sebuah cerita penuh hikmah yang mengajarkan kita tentang rendah hati, kebijaksanaan, dan kekuatan iman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh makna. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah negeri yang tak terlalu jauh dari Baghdad, hiduplah seorang pendeta yang sangat terkenal. Orang-orang menyebut namanya dengan penuh hormat, tapi dalam hati mereka sering juga terpaksa. Sebab, sang pendeta bukan hanya seorang pemuka agama, melainkan juga seorang pembicara yang pandai berdebat. Hampir setiap kali ada orang yang berbeda pendapat dengannya, pendeta itu selalu mencari panggung untuk mempermalukan lawannya. Ia suka berdiri di alun-alun kota dengan jubah putih panjang dan salib besar yang tergantung di lehernya. Dengan suara lantang, ia sering berteriak, "Siapa yang merasa imannya kuat, mari berdiri di sini. Mari kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak ada yang bisa menandingi keyakinanku." Orang-orang sederhana di negeri itu seringkali hanya menunduk. Mereka tidak berani melawan, sebab kalau sudah bicara, pendeta itu pandai membolak-balikan kata. Dan siapa saja yang berani menentangnya, biasanya pulang dengan wajah merah padam karena dipermalukan. Akibatnya, sang pendeta makin hari makin angkuh. Kabar tentang kesombongan ini akhirnya sampai ke Baghdad, kota di mana Abu Nawas tinggal. Seorang pedagang yang baru pulang dari negeri itu menceritakan bagaimana pendeta tersebut selalu merendahkan orang lain. "Wahai Abu Nawas," kata sang pedagang sambil menyeruput air, "kau pasti akan tertarik mendengar ini. Di negeri tetangga, ada seorang pendeta yang tidak hanya sombong, tapi juga selalu menghina iman orang lain. Orang itu merasa dirinya paling benar, paling mulia, dan tidak segan-segan menertawakan siapa saja yang berbeda dengan dia." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya tersenyum tipis. "Begitu ya? Kalau begitu bukankah ia sedang menantang Allah sendiri?" jawabnya santai. Pedagang itu terkejut. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Siapa yang benar, siapa yang salah?" "Itu bukan ditentukan oleh lidah manusia," ujar Abu Nawas. "Kalau ada yang merasa bisa menguasai kebenaran hanya dengan kata-kata, maka ia sedang merampas hak Allah. Dan orang seperti itu biasanya tak sadar sedang mempermalukan dirinya sendiri." Mendengar itu, para tetangga yang ikut nimbrung menjadi penasaran. "Lalu apa yang akan kau lakukan Abu Nawas?" tanya mereka dengan wajah tenang namun penuh tekad. Abu Nawas menjawab, "Kalau orang itu benar-benar merasa hebat, biarlah aku pergi menemuinya. Kita lihat apakah kesombongan bisa bertahan ketika diuji dengan akal sehat, humor, dan kebenaran." Sejak saat itu, kabar pun menyebar. Orang-orang mulai berbisik-bisik bahwa Abu Nawas akan berangkat ke negeri tetangga untuk menantang pendeta sombong itu. Ada yang khawatir, ada pula yang penasaran. Mereka tahu Abu Nawas bukan sembarang orang. Ia pandai berargumen, suka melucu, tapi selalu menyimpan kebijaksanaan yang dalam di balik setiap candaannya. Dalam hati, Abu Nawas sendiri tidak berniat mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu dibungkus dengan kesombongan. Kebenaran milik Allah akan selalu tampak sederhana, sementara kesombongan manusia hanyalah bayangan yang rapuh. Maka dimulailah perjalanan Abu Nawas menuju negeri itu. Dengan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa harta, ia berangkat sendirian. Tapi yang menemaninya adalah tekad yang bulat, bahwa debat bukanlah soal siapa yang bisa berteriak paling keras, melainkan siapa yang bisa tetap rendah hati di hadapan Allah. Kabar kedatangan Abu Nawas ternyata lebih cepat sampai ke telinga sang pendeta sebelum ia benar-benar menginjakan kaki di negeri itu. Para murid pendeta segera berlari menyampaikan berita. "Guru, dengar ada seorang lelaki dari Baghdad, katanya cerdik dan suka berdebat bernama Abu Nawas. Ia berani datang untuk menantangmu." Sang pendeta yang duduk di kursi besar berlapis kain merah tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak pernah mendengar namanya. Kalau memang dia datang dari jauh, pasti ia hanya ingin mencari nama dengan melawanku. Biarkan dia datang. Aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa tak ada seorang pun yang bisa menandingi kebijaksanaanku." Keesokan harinya, para pengawal pendeta menyebarkan pengumuman ke seluruh kota.
Mereka menempelkan kertas di pintu-pintu pasar, di tiang-tiang kayu di alun-alun, bahkan di dekat rumah ibadah. Pengumuman itu berbunyi, Pendeta Agung akan menggelar debat terbuka melawan seorang asing bernama Abu Nawas dari Baghdad. Semua rakyat diundang untuk menyaksikan. Debat akan diadakan di Balai Kota pada hari ketiga bulan ini. Berita itu cepat menyebar. Orang-orang berbondong-bondong menantikan hari yang dijanjikan. Banyak yang penasaran siapa Abu Nawas karena namanya memang belum dikenal luas di negeri itu. Namun, bagi sebagian orang yang pernah mendengar kisahnya di Baghdad, mereka tahu bahwa Abu Nawas bukan orang sembarangan. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sedang beristirahat di penginapan sederhana. Ia sengaja tidak membawa banyak barang, hanya sekedar pakaian dan bekal seperlunya. Ketika pemilik penginapan datang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Tuan, apakah benar engkau yang disebut Abu Nawas? Orang-orang di kota sudah ramai membicarakanmu. Mereka menunggu-nunggu debatmu dengan pendeta besar. Apa engkau tidak takut menghadapi orang seperti dia?" Abu Nawas tersenyum lebar lalu meneguk air hangat. "Takut? Untuk apa aku takut? Aku tidak berangkat demi mencari kemenangan. Aku datang bukan untuk membuktikan bahwa aku lebih hebat. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa kesombongan manusia akan selalu kalah bila diuji dengan kebenaran Allah." Pemilik penginapan mengangguk. Meski wajahnya masih menyimpan kekhawatiran, tetapi, Tuan, orang-orang yang melawan pendeta itu biasanya pulang dengan rasa malu. Kata-katanya sangat tajam, lidahnya licin, dan ia selalu berhasil membuat lawan terdiam. "Justru itu," jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Lidah bisa licin, tapi hati yang sombong akan terpeleset oleh kelicinan itu sendiri. Kau lihat saja nanti." Hari yang dinantikan pun tiba. Balai kota penuh sesak oleh rakyat. Ada yang membawa anak-anak, ada yang datang dari desa jauh. Semua ingin menyaksikan. Para penjajah makanan mengelilingi arena, menjual kacang panggang, roti, dan minuman. Suasananya seperti pesta rakyat. Tapi di tengah keramaian itu, ada pula yang datang dengan wajah tegang, seakan-akan akan menyaksikan sebuah pertempuran besar. Pendeta datang dengan iring-iringan mewah. Jubah putihnya menjuntai, salib emas berkilauan di dadanya, dan para pengawalnya membuka jalan di antara kerumunan. Orang-orang menunduk, ada yang bersorak, ada pula yang bertepuk tangan. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk dari sisi lain. Pakaian yang dikenakannya sederhana, wajahnya tenang tanpa beban, dan langkahnya ringan seperti orang yang hendak pergi ke pasar. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang terkesila. Mereka berbisik-bisik, apakah benar ini orangnya? Tidak tampak seperti seorang ulama besar, tetapi mengapa wajahnya begitu teduh? Pendeta lalu berdiri di mimbar dengan suara lantang. Ia berkata, "Hari ini aku akan membuktikan bahwa keyakinanku adalah yang paling benar. Abu Nawas dari Baghdad, mari kita lihat apakah engkau mampu menandingi kebijaksanaanku." Suasana pun mendidih, sorak-sorai bercampur dengan ketegangan. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Dan dengan langkah tenang, Abu Nawas naik ke panggung, menundukkan kepala sebentar, lalu berkata, "Wahai pendeta, aku datang bukan untuk merendahkanmu. Aku datang hanya ingin menguji apakah kesombongan bisa berdiri tegak ketika berhadapan dengan kebenaran Allah." Kata-kata itu membuat seisi ruangan hening seketika. Hari itu, balai kota berubah menjadi lautan manusia. Dari pagi buta, rakyat sudah berdatangan membawa rasa penasaran. Debat yang akan digelar bukan hanya sekedar adu kata, melainkan pertarungan harga diri. Orang-orang ingin tahu apakah pendeta yang selama ini diagungkan benar-benar tak terkalahkan, atau justru Abu Nawas, orang asing yang datang dari jauh, akan memberi kejutan. Di tengah keramaian itu, suasana bagaikan pasar malam. Pedagang kacang, roti, hingga mainan anak-anak berkeliling mencari pembeli. Namun berbeda dengan pasar, wajah-wajah para pengunjung dipenuhi rasa tegang. Mereka tahu peristiwa ini akan menjadi buah bibir berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Balai kota sendiri dipenuhi hiasan megah. Bendera-bendera agama sang pendeta dikibarkan di segala penjuru. Kursi kehormatan dipasang di tengah panggung, lengkap dengan ukiran emas. Pendeta duduk di sana dengan jubah putih panjang,
wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya berdiri para murid dan pengikut setianya, menatap orang banyak dengan pandangan merendahkan. Sementara itu, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Tidak ada iring-iringan, tidak ada pengawal, hanya tubuh kurusnya dengan pakaian sederhana yang tampak biasa saja. Orang-orang sempat terdiam sejenak. Membandingkan kemegahan pendeta dengan kesederhanaan Abu Nawas, beberapa berbisik, "Apa benar ini orang yang berani menantang pendeta agung? Ia bahkan tak tampak seperti seorang ulama besar." Namun, ada juga yang memperhatikan ketenangan wajah Abu Nawas. Matanya memancarkan keyakinan bukan pada dirinya, melainkan pada Allah. Ada wibawa aneh yang membuat orang-orang yang melihatnya merasa tentram. Ketika gong ditabuh menandakan debat dimulai, pendeta segera berdiri. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai rakyatku, lihatlah, hari ini aku pendeta agung akan melawan seorang asing yang katanya bijaksana. Namun, aku yakin tak ada yang bisa menandingi kebenaran yang kubawa, karena aku adalah utusan kebenaran itu sendiri." Sorak-sorai pengikutnya menggema di udara. Mereka bertepuk tangan, bersorak, bahkan berteriak-teriak menyebut nama gurunya. Abu Nawas tetap diam. Ia hanya tersenyum sambil mengelus janggut tipisnya. Setelah keramaian reda, ia melangkah maju berdiri berhadapan dengan pendeta. Dengan suara yang jauh lebih lembut, ia berkata, "Wahai pendeta, aku tidak datang untuk menandingimu. Aku datang hanya ingin bertanya, benarkah kebenaran itu bisa dimiliki oleh satu manusia saja? Bukankah kebenaran adalah milik Allah semata?" Suasana yang tadi riuh mendadak sunyi. Kata-kata itu menancap di hati sebagian rakyat. Mereka yang selama ini takut pada pendeta mulai menatap satu sama lain. Pendeta merasa gengsinya tersentil, tertawa keras. "Ah, kau berbicara seolah-olah kau lebih tahu tentang kebenaran dariku. Aku sudah mempelajari kitab suci seumur hidupku. Aku hafal setiap ayat, setiap kata. Dan kau orang asing berani datang ke sini dan menantangku." Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat pandangannya dengan tatapan teduh. "Aku bukan menantangmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, wahai pendeta. Ilmu yang dihafal dengan sombong hanyalah beban, bukan cahaya. Cahaya itu datang dari Allah, bukan dari lidah manusia. Dan cahaya itu hanya bisa bersinar di hati yang rendah hati." Orang-orang kembali terdiam. Kata-kata Abu Nawas bagaikan air sejuk yang memadamkan api kesombongan. Namun, sang pendeta tidak tinggal diam. Ia bangkit dari kursinya, menuding Abu Nawas dengan jari yang bergetar karena marah. "Kau berani meremehkanku. Kalau begitu, mari kita buktikan. Kita adu argumen di depan semua orang. Aku akan bertanya padamu dan kau harus menjawab. Kalau kau salah, kau harus mengakui bahwa agamaku yang benar." Abu Nawas tersenyum. "Silahkan, aku siap mendengarkan pertanyaanmu. Tapi ingat, kebenaran bukan ditentukan oleh menang atau kalah dalam debat, melainkan oleh siapa yang tulus mencari Allah." Dengan itu, suasana debat semakin memanas. Rakyat pun menahan napas, menunggu pertanyaan pertama dari pendeta sombong itu. Debat pun dimulai. Balai kota yang penuh sesak berubah menjadi lautan hening. Semua mata tertuju ke panggung tempat dua tokoh berdiri. Pendeta dengan jubah putihnya yang berkilau dan Abu Nawas yang sederhana namun memancarkan ketenangan. Pendeta mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah ingin menegaskan wibawanya. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai rakyatku, lihatlah siapa yang berdiri di depanku ini. Orang asing dari Baghdad yang katanya bijak dan cerdik. Namun sebelum aku mulai, aku ingin kalian tahu tidak ada yang bisa menandingi aku. Ilmuku lebih tinggi, kitabku lebih suci, dan jalanku lebih benar. Aku adalah pembawa cahaya, sedangkan kalian hanyalah pengikut buta." Sorak-sorai pengikut pendeta pun menggema. Mereka bertepuk tangan, berteriak mendukung. Bahkan ada yang menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia membiarkan angin kesombongan itu berhembus tanpa sedikit pun goyah. Ia tahu semakin tinggi orang meninggikan dirinya sendiri, semakin mudah ia terjatuh. Pendeta lalu mulai bertanya dengan nada mengejek. "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang tak terlihat? Bagaimana mungkin kalian percaya pada Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala?
Bukankah sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada? Orang-orang terperangah. Pertanyaan itu terdengar menusuk. Bahkan bagi mereka yang awam, beberapa berbisik, benar juga, bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu? Abu Nawas menatap pendeta dengan tenang, lalu menjawab, pelan namun jelas. Wahai pendeta, kau benar-benar pandai berputar lidah. Kau berkata, sesuatu yang tak terlihat berarti tidak ada. Kalau begitu, apakah kau bisa melihat akalmu sendiri? Apakah kau bisa melihat perasaanmu atau nafasmu dengan mata telanjang? Jika tidak bisa, apakah itu berarti semua itu tidak ada? Pendeta tersentak, namun dengan cepat ia menutupi wajahnya dengan tawa keras. Itu hanya akal-akalanmu, jangan coba-coba bermain logika denganku. Aku sudah makan garam lebih banyak daripada yang kau pikirkan. Abu Nawas tetap tersenyum. Aku tidak sedang bermain logika. Aku hanya ingin mengingatkanmu, wahai pendeta. Sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Justru yang tak terlihat seringkali lebih nyata daripada yang tampak di mata. Cinta, harapan, bahkan hidup itu sendiri semua tak terlihat, namun semua nyata. Begitu pula Allah, Dia nyata meski tak kasat mata. Suasana kembali hening. Sebagian rakyat mulai mengangguk seolah tersadar oleh kata-kata Abu Nawas. Namun, pendeta tidak menyerah. Ia kembali mengangkat suaranya, kali ini dengan nada lebih keras. Kalau memang Allah itu nyata, mengapa Ia membiarkan orang-orang miskin menderita? Mengapa ada bencana, penyakit, dan kematian? Apakah itu bukan bukti bahwa Allah tidak peduli pada manusia? Pertanyaan itu membuat sebagian orang tercenak. Mereka menunggu jawaban Abu Nawas, sementara pendeta tersenyum puas, merasa telah memberikan pukulan telak. Abu Nawas menghela napas lalu menatap kerumunan. Wahai rakyat sekalian, dengarlah. Pertanyaan pendeta ini lahir dari hati yang sombong, bukan dari hati yang tulus. Ia bertanya seolah-olah ia lebih tahu daripada Allah. Padahal penderitaan, kematian, dan ujian hidup adalah bagian dari rahmat-Nya. Tanpa lapar, manusia tak akan menghargai kenyang. Tanpa sakit, manusia tak akan merasakan nikmatnya sehat. Tanpa kematian, manusia tak akan belajar bahwa hidup ini hanya sementara. Kata-kata itu menggema ke seluruh ruangan. Sejumlah orang menundukkan kepala, hatinya tersentuh. Bahkan ada yang meneteskan air mata. Seolah baru pertama kali mendengar kebenaran sederhana namun dalam, pendeta mulai kehilangan kesabarannya. Wajahnya memerah, suaranya meninggi. Kau pandai berbicara, Abu Nawas, tapi aku tidak akan kalah darimu. Aku akan membuatmu malu di depan semua orang. Abu Nawas tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Wahai pendeta, kau boleh berusaha mempermalukanku, tapi ingatlah, manusia bisa mempermalukan manusia lain. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa mempermalukan kebenaran Allah. Justru, kesombonganlah yang akan mempermalukan dirimu sendiri. Orang-orang bersorak mendengar jawaban itu. Untuk pertama kalinya, wibawa pendeta mulai goyah di mata rakyat. Dan itulah awal dari runtuhnya tembok kesombongan yang selama ini ia bangun dengan kata-kata. Balai kota makin panas. Pendeta yang biasanya begitu percaya diri, kini mulai kehilangan keseimbangan. Pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan, satu persatu berhasil dipatahkan Abu Nawas dengan jawaban yang tidak hanya cerdas, tapi juga menusuk kesombongannya. Namun, pendeta belum menyerah. Ia maju selangkah, wajahnya memerah, matanya menyorot tajam ke arah lawannya. Abu Nawas, serunya lantang, kau terlalu banyak berputar kata. Jika memang kau benar, buktikan sekarang juga. Katakan padaku, siapakah sebenarnya yang menciptakan kebenaran? Apakah manusia bisa mengetahuinya sendiri, ataukah hanya agamaku yang memegang kunci itu? Sorak-sorai pengikut pendeta bergema seolah mendukung pertanyaan itu sebagai pukulan pamungkas. Mereka berteriak, "Jawab, Abu Nawas, jawab kalau berani." Abu Nawas berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. Ia menatap pendeta dalam-dalam, lalu berkata dengan nada santai namun menusuk, "Wahai pendeta, engkau bertanya siapa yang menciptakan kebenaran, padahal pertanyaanmu sendiri sudah keliru. Kebenaran tidak diciptakan. Kebenaran itu ada sejak awal, karena kebenaran adalah milik Allah." Sorak-sorai pengikut pendeta bergema seolah mendukung pertanyaan itu sebagai pukulan pamungkas. Mereka berteriak, "Jawab, Abu Nawas, jawab kalau berani."
Abu Nawas berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. Ia menatap pendeta dalam-dalam, lalu berkata dengan nada santai namun menusuk, "Wahai pendeta, engkau bertanya siapa yang menciptakan kebenaran, padahal pertanyaanmu sendiri sudah keliru. Kebenaran tidak diciptakan. Kebenaran itu ada sejak awal, karena kebenaran adalah milik Allah. Engkau dan aku hanyalah manusia yang diberi kesempatan untuk mencarinya. Maka siapapun yang mengaku memegang kebenaran mutlak, berarti ia sedang merebut tempat Allah." Kata-kata itu seperti panah yang menembus dada pendeta. Suasana mendadak hening, hanya suara angin yang berdesir di sela-sela tiang balai kota. Rakyat yang tadinya bersorak, kini terdiam, sebagian mengangguk, sebagian lain menatap pendeta dengan wajah penuh tanya. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih keras agar seluruh rakyat mendengar. "Kau berkata bahwa agamamu paling benar dan kau menghinakan yang lain. Tetapi katakan padaku, wahai pendeta, apakah matahari bersinar hanya untukmu saja? Apakah hujan turun hanya di ladangmu? Apakah udara yang kita hirup ini hanya dibuat untuk mulutmu?" Orang-orang terperangah. Pertanyaan sederhana itu bagaikan cambuk. Pendeta tercekat, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas mendekat selangkah. Kini jaraknya begitu dekat dengan pendeta, lalu berbisik, namun cukup keras untuk didengar orang banyak. "Kalau engkau berkata kebenaran hanya milikmu, maka engkau sedang berkata bahwa Allah pilih kasih. Padahal kita semua tahu Allah itu maha adil. Ia memberi cahaya matahari kepada siapapun yang mau menikmatinya tanpa memandang keyakinan. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang engkau sembah? Allah yang maha adil atau dirimu sendiri yang haus kuasa?" Kata-kata itu langsung disambut sorakan rakyat. Mereka yang tadinya mendukung pendeta kini mulai goyah. Beberapa bahkan berteriak, "Benar, benar," kata Abu Nawas. Pendeta gelagapan. Wajahnya pucat lalu memerah lagi. Ia berusaha mengangkat tangan untuk menenangkan pengikutnya, tapi sorakan makin keras. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan tenang. Suaranya menyejukkan namun penuh sindiran tajam. "Wahai pendeta, engkau bisa berdiri di atas panggung mebah ini, berbicara lantang dan diikuti banyak orang. Tetapi, apakah engkau bisa memastikan bahwa satu helai rambutmu akan tetap tumbuh besok pagi? Engkau bisa mengaku tahu segalanya, tapi apakah engkau bisa menahan ajalmu ketika Allah memanggil? Maka janganlah engkau sombong, karena sesungguhnya manusia itu tidak memiliki apa-apa. Semua adalah titipan dari Allah." Kerumunan semakin riuh. Banyak yang menundukkan kepala tersentuh oleh kalimat Abu Nawas. Ada pula yang meneteskan air mata karena merasa selama ini terlalu sering sombong dengan ilmu dan harta. Pendeta semakin terpojok. Ia mencoba kembali berteriak, namun suaranya gemetar. Kau hanya pandai berkata-kata, tapi itu bukan bukti nyata." Abu Nawas tersenyum sinis. "Bukti? Kau meminta bukti, wahai pendeta? Tidakkah hidupmu sendiri sudah menjadi bukti terbesar? Kau bisa bernafas tanpa membayar, jantungmu berdetak tanpa kau perintahkan. Kau berdiri di hadapan orang banyak dengan tubuh yang tidak kau ciptakan sendiri. Tidakkah itu bukti bahwa Allah itu nyata dan engkau hanya hamba yang lemah?" Suara rakyat pun bergemuruh. Kali ini bukan mendukung pendeta, melainkan bersorak untuk Abu Nawas. Nama Abu Nawas diteriakan dan wibawa pendeta yang selama ini kokoh mulai runtuh di hadapan semua orang. Debat semakin memanas. Rakyat yang tadinya hanya datang untuk menonton kini larut dalam ketegangan. Sorak-sorai yang sebelumnya mendukung pendeta kini lebih banyak berpihak kepada Abu Nawas. Sang pendeta mulai gusar, wajahnya memerah, keringat menetes di pelipisnya. Ia masih mencoba berdiri tegak, tapi jelas bahwa pijakannya mulai goyah. Namun, meskipun sudah hampir kehabisan argumen, pendeta tetap berusaha menjaga gengsi. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menenangkan kerumunan lalu berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau memang pandai berbalas kata, tetapi ingat, aku masih gurumu dalam hal logika. Sekarang, aku akan memberikan pertanyaan terakhir dan aku ingin lihat apakah kau bisa menjawabnya." Orang-orang menahan nafas. Pertanyaan terakhir, semua penasaran apa yang akan dilemparkan oleh pendeta kali ini.
Pendeta menatap tajam lalu mengucapkan kalimatnya. Kalau memang Allah itu maha, apakah ia sanggup menciptakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan sendiri? Kalau ia sanggup, berarti ada sesuatu yang lebih kuat dari dia. Kalau ia tidak sanggup, berarti ia bukan maha kuasa. Jola Abu Nawas, kerumunan langsung gaduh. Pertanyaan itu rumit, penuh jebakan seperti pedang bermata dua. Banyak orang menggeleng-gelengkan kepala, merasa tak mungkin ada jawaban yang bisa memuaskan. Pendeta tersenyum puas. Dalam hatinya ia berkata, sekarang dia pasti terdiam. Pertanyaanku ini akan menjatuhkannya. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan teduh. Suaranya lembut, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Wahai pendeta, engkau bertanya dengan logika manusia yang terbatas tentang Allah yang tak terbatas. Pertanyaanmu seperti semut yang mencoba memahami lautan. Mustahil semut itu bisa mengukur dalamnya air dengan kakinya yang kecil. Demikianlah dirimu sekarang. Orang-orang mulai berbisik, sebagian mengangguk, sebagian tampak lega mendengar perbandingan itu. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih tajam. Kau bertanya, apakah Allah sanggup menciptakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan? Pertanyaan itu sesungguhnya lahir dari hati yang penuh keraguan. Dengarlah, Allah Maha Kuasa dan kuasanya tidak terbatas. Justru karena tidak terbatas, pertanyaan seperti itu menjadi tidak relevan. Allah tidak bisa diukur dengan logika kita, sebagaimana cahaya matahari tidak bisa ditangkap oleh genggaman tangan. Pendeta terdiam, matanya berkedip-kedip seolah mencari celah untuk membalas, namun lidahnya keluh. Abu Nawas lalu melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa jengkal darinya. Dengan suara penuh wibawa, ia melontarkan pertanyaan balasan. Sekarang aku ingin bertanya padamu, wahai pendeta, kalau memang Tuhannya Maha Kuasa, apakah ia butuh manusia untuk dibela? Apakah ia butuh engkau untuk berdiri di sini? Menghina iman orang lain demi menunjukkan kehebatannya. Kalau benar ia Maha Kuasa, tentu ia tidak perlu engkau membelanya dengan kesombongan. Jadi, apakah engkau sedang membela Tuhanmu atau hanya membela dirimu sendiri? Pertanyaan itu membuat seisi balai kota mendadak hening. Suara jangkrik pun terasa jelas. Rakyat menatap pendeta dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka menunggu jawabannya, tapi pendeta hanya terdiam. Mulutnya terbuka tanpa kata. Abu Nawas menambahkan dengan nada lembut namun tajam. Ketahuilah wahai pendeta, Tuhan yang sejati tidak butuh dibela karena ia maha kuat. Justru manusialah yang butuh dibela olehnya. Maka siapapun yang berdiri dengan kesombongan mengaku aku sebagai pemilik kebenaran, sebenarnya ia sedang menjadikan dirinya Tuhan kecil, dan itu adalah kebodohan. Kerumunan meledak dengan sorakan. Ada yang bertepuk tangan, ada yang berteriak takbir, ada pula yang menangis haru. Wibawa pendeta runtuh di hadapan semua orang. Sementara Abu Nawas berdiri dengan tenang, menatap rakyat dengan wajah yang bersinar damai. Dalam hatinya ia berbisik, segala puji bagi Allah, karena hanya dengan pertolongannya manusia bisa melihat kebenaran. Setelah pertanyaan Abu Nawas menggema, pendeta itu masih berdiri terpaku. Wajahnya merah padam, matanya berputar mencari alasan, namun lidahnya seperti terkunci. Rakyat yang menonton mulai kehilangan respek padanya. Seorang pemimpin agama yang semula dipandang berwibawa, kini terlihat seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan sisa harga diri yang dimilikinya, ia mencoba bangkit kembali. Abu Nawas, kau hanya pandai bermain kata, tetapi logikaku tetap berdiri tegak. Kau hanya menutupi kelemahan agamamu dengan perumpamaan yang indah. Aku akan membuktikan bahwa aku masih bisa mematahkanmu dengan logika yang sederhana. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tahu orang yang sudah kalah tapi tetap memaksakan diri hanya akan semakin mempermalukan dirinya. Pendeta itu lalu mengangkat tangannya berbicara lantang. Baiklah, aku ingin bertanya. Katamu, Allah itu maha mengetahui. Tapi, lihatlah, mengapa di dunia ini ada kejahatan? Mengapa ada orang jahat? Perang, penderitaan, dan tangisan anak-anak. Kalau Allah benar-benar maha kuasa, ia pasti bisa menghentikan semua itu.
Tetapi faktanya, kejahatan tetap ada. Jadi, di mana letak kuasanya? Rakyat kembali riuh. Pertanyaan itu memang sering terdengar dalam banyak perdebatan agama. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menggeleng tidak percaya. Abu Nawas maju beberapa langkah, menatap wajah pendeta itu dengan tatapan tenang. Lalu ia berkata, "Wahai pendeta, engkau bicara tentang kejahatan seakan-akan itu bukti bahwa Allah tidak berkuasa. Justru sebaliknya, kejahatan adalah bukti bahwa manusia diberi kebebasan memilih. Tanpa kebebasan, manusia hanyalah boneka kayu. Apakah engkau ingin disembah oleh boneka kayu yang hanya bisa bergerak kalau engkau gerakan?" Kerumunan terdiam, mencoba mencerna kalimat Abu Nawas. Ia melanjutkan, Allah menciptakan manusia dengan akal dan hati. Dengan itu, mereka bisa memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Kejahatan bukan bukti lemahnya kuasa Allah, melainkan bukti luasnya rahmat-Nya karena memberi manusia kehormatan untuk memilih. Dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Pendeta mencoba menyela, tapi itu hanya alasan. Kalau ia benar-benar sayang, seharusnya ia tidak membiarkan penderitaan terjadi. Abu Nawas tersenyum lalu menggeleng. Wahai pendeta, engkau berbicara seakan tahu semua isi hati Allah. Padahal engkau tidak tahu apun. Dengar baik-baik. Penderitaan kadang adalah pintu menuju kebaikan. Sakit membuat manusia ingat sehat. Lapar membuat manusia ingat kenyang. Duka membuat manusia kembali kepada Tuhannya. Andai dunia ini hanya penuh kesenangan, manusia akan lupa pada siapa yang menciptakannya. Maka penderitaan itu bukan tanda kelemahan Allah, melainkan tanda kebijaksanaannya yang tak bisa dijangkau akal kita. Kerumunan mulai bersorak kecil. Beberapa orang tampak mengangguk-angguk, merasakan dalamnya makna jawaban Abu Nawas. Lalu, ia menambahkan dengan suara lebih keras. Engkau berkata, logikamu kuat, padahal logikamu terbalik. Kau menuduh Allah tidak ada hanya karena engkau melihat kejahatan. Padahal, justru dengan adanya kejahatan, kita bisa mengenal apa itu kebaikan. Tanpa gelap, tidak akan ada terang. Tanpa salah, manusia tidak akan mengerti benar. Dan tanpa penderitaan, tidak ada makna kebahagiaan. Pendeta tercengang. Kata-kata itu seperti palu menghantam dadanya. Ia ingin membalas, tapi kepalanya berputar. Rakyat bersorak lebih keras. Abu Nawas mengakhiri dengan sindiran halus. Wahai pendeta, jangan gunakan logika terbalik untuk menutup mata dari kebenaran. Engkau seperti orang yang menolak adanya matahari hanya karena melihat bayangan gelap di bawah pohon. Padahal, bayangan itu tidak akan ada tanpa cahaya. Begitulah kejahatan. Tidak akan ada tanpa kuasa Allah yang menciptakan. Pilihan sorak rakyat semakin membahana. Pendeta kini benar-benar kehilangan pijakan. Hanya wajah pucat dan keringat dingin yang tersisa. Balai kota yang tadinya dipenuhi tawa pendeta, kini berubah menjadi lautan sorak-sorai untuk Abu Nawas. Rakyat yang awalnya ragu, bahkan ada yang cenderung mendukung pendeta karena penampilannya yang gagah dan kata-katanya yang lantang, kini berbalik arah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana seorang yang sederhana seperti Abu Nawas bisa menundukkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Pendeta mulai gelisah, keringat bercucuran dari dahinya. Meskipun udara siang itu tidak begitu panas, ia melirik ke kanan dan kiri berharap ada jalan keluar. Namun, tatapan rakyat yang tajam membuatnya semakin ciut. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, orang-orang justru menyorakinya. Dengan suara bergetar ia berkata, Abu Nawas, kau memang pandai berkata-kata. Tapi jangan kau kira kebenaran itu ada di pihakmu hanya karena kau bisa membungkamku dengan retorika. Pendeta mulai gelisah, keringat bercucuran dari dahinya. Meskipun udara siang itu tidak begitu panas, ia melirik ke kanan dan kiri, berharap ada jalan keluar. Namun, tatapan rakyat yang tajam membuatnya semakin ciut. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, orang-orang justru menyorakinya. Dengan suara bergetar ia berkata, Abu Nawas, kau memang pandai berkata-kata, tapi jangan kau kira kebenaran itu ada di pihakmu hanya karena kau bisa membungkamku dengan retorika. Aku masih punya iman, aku masih punya kitab,
dan aku yakin. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat agar rakyat tenang. Suara riuh langsung mereda, meninggalkan suasana hening yang mencekam. Dengan langkah pelan tapi pasti, Abu Nawas mendekati pendeta itu. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya menembus ke dalam hati. "Wahai pendeta," kata Abu Nawas dengan nada lembut, "engkau tidak kalah karena lisanku, engkau kalah karena kesombonganmu sendiri. Sejak awal, engkau datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari kemenangan. Dan siapapun yang hanya mengejar kemenangan, pada akhirnya akan hancur oleh kesombongannya sendiri." Kata-kata itu menghantam batin pendeta lebih keras daripada 1000 argumen. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Rakyat terpaku melihat perubahan itu. Pendeta yang biasanya angkuh, kini tampak rapuh. Abu Nawas melanjutkan, "Kebenaran itu ibarat cahaya matahari. Tidak butuh aku atau engkau untuk membuatnya bersinar. Cahaya itu ada dengan sendirinya dan hanya orang yang menutup mata yang tak melihatnya. Engkau menutup matamu dengan kesombongan, maka engkau sendiri yang menjerumuskan dirimu ke dalam kegelapan." Rakyat bersorak lagi, tapi kali ini bukan sekedar sorakan kemenangan. Banyak yang terharu, bahkan beberapa menitikan air mata. Mereka menyaksikan bagaimana kata-kata Abu Nawas tidak hanya mematahkan logika, tapi juga mengetuk hati. Pendeta akhirnya jatuh berlutut. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan Abu Nawas? Bagaimana aku bisa mengenal kebenaran yang sejati?" Abu Nawas menunduk, menatap pendeta itu dengan penuh kasih. "Bukalah hatimu, buanglah kesombonganmu. Janganlah engkau mencari kemenangan, tapi carilah kebenaran. Mintalah petunjuk hanya pada Allah, bukan pada nafsumu atau logikamu sendiri. Karena logika manusia terbatas, tetapi petunjuk Allah tidak pernah terbatas." Seisi balai kota menjadi sunyi. Orang-orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Dan di hadapan mereka semua, pendeta yang sombong itu menangis. Tangisnya keras, penuh penyesalan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara tubuhnya bergetar hebat, rakyat tertegun. Tak seorang pun menyangka bahwa pendeta yang begitu angkuh akhirnya runtuh di hadapan seorang sederhana bernama Abu Nawas. Mereka saling berpandangan, seolah menyaksikan sebuah keajaiban. Abu Nawas tidak berteriak, tidak merendahkan, apalagi menghina. Ia hanya berdiri tegak menunggu, karena ia tahu hidayah bukan dari lidahnya, melainkan dari Allah yang membolak-balikan hati. Dan di dalam hati kecil pendeta itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan cahaya yang tidak pernah ia temukan selama ini. Balai kota itu kini sunyi, hanya suara tangis pendeta yang terdengar, lirih namun menusuk hati. Lelaki yang tadinya berdiri angkuh menantang dengan suara lantang, kini berlutut dengan wajah penuh air mata. Rakyat yang menyaksikan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria tua dari kerumunan berbisik lirih, "Subhanallah, orang yang sombong itu akhirnya luluh juga." Bisikan itu cepat menyebar, dan dalam sekejap semua orang menundukkan kepala. Sebagian meneteskan air mata haru. Pendeta itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya memandang Abu Nawas dengan penuh penyesalan. "Wahai Abu Nawas, aku sudah keliru selama ini. Aku berdiri di atas kesombongan, bukan di atas kebenaran. Aku mencari kemenangan, bukan mencari petunjuk. Kini aku sadar betapa kecil dan lemahnya diriku. Aku ingin kembali. Aku ingin mengenal siapa Tuhanku yang sejati. Ajarkan aku, tunjukkan aku jalan menujunya." Rakyat terhenyap. Kalimat itu seperti guntur yang menyambar langit. Mereka tidak pernah menyangka pendeta yang terkenal angkuh akan merendahkan dirinya begitu dalam. Abu Nawas tersenyum lembut. Ia mengangkat kedua tangannya lalu berkata, "Ketahuilah wahai pendeta, tidak ada yang bisa menunjukimu kecuali Allah sendiri. Aku hanya bisa memberi pengingat, tetapi pintu hidayah itu dibuka oleh Allah. Maka mintalah kepadanya dengan hati yang bersih,
bukan dengan kebanggaanmu, bukan pula dengan egomu." Pendeta menunduk, lalu dengan suara bergetar ia berucap, "Kalau begitu, aku bersaksi di hadapanmu semua bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Sekali lagi balai kota bergemuruh, orang-orang bersorak. Ada yang menangis bahagia, ada yang langsung bersujud syukur. Udara terasa berbeda, seolah keheningan sebelumnya pecah oleh cahaya iman yang turun menyelimuti tempat itu. Pendeta yang kini bukan lagi seorang pendeta melanjutkan dengan suara parau, "Maafkan aku wahai rakyat sekalian. Selama ini aku sombong, aku menghina, aku merendahkan keyakinan kalian. Padahal aku sendiri yang tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Kini aku telah melihat dengan mata hatiku sendiri betapa besar kuasa Allah, betapa indah kebenaran yang aku tolak selama ini." Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Janganlah engkau risau dengan masa lalumu. Allah Maha Pengampun." Seseorang yang benar-benar bertobat seakan-akan ia baru dilahirkan kembali. Mulailah perjalanan barumu dengan rendah hati dan biarkan dirimu dibimbing oleh cahaya petunjuknya. Rakyat bersorak kembali, suara takbir menggema. Beberapa orang segera mendekat untuk merangkul lelaki yang kini bukan lagi musuh, melainkan saudara baru. Namun, Abu Nawas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. "Saudara-saudara sekalian," katanya lantang, "hari ini kita belajar sesuatu. Kebenaran tidak dimenangkan dengan teriakan atau kesombongan. Kebenaran tidak butuh ditinggikan dengan gengsi. Kebenaran cukup berdiri sendiri, dan siapapun yang membuka hati akan merasakannya. Dan ingatlah, siapapun bisa berubah selama ia bersungguh-sungguh mencari Allah." Ucapan itu menusuk hati semua orang yang hadir. Bahkan, mereka yang tadinya ragu, kini semakin teguh dalam keyakinannya. Pendeta yang telah bertobat itu menunduk, meneteskan air mata syukur. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, betapa besar rahmat-Mu. Engkau turunkan aku dari puncak kesombongan agar aku bisa merasakan manisnya kerendahan hati." Dan sejak hari itu, rakyat menyaksikan perubahan besar pada dirinya. Dari seorang yang sombong, ia berubah menjadi pribadi yang rendah hati, selalu haus ilmu dan senantiasa duduk bersama orang-orang beriman. Hari berganti, namun peristiwa debat besar antara Abu Nawas dan pendeta sombong itu tetap menjadi buah bibir di seluruh negeri. Di pasar, di masjid, di jalan, bahkan di kedai kopi. Orang-orang masih membicarakan bagaimana seorang pendeta yang begitu congkak bisa luluh hanya dengan kata-kata seorang bijak sederhana. Bagi rakyat, itu bukan sekadar tontonan, itu adalah pelajaran hidup yang membekas di hati. Mereka menyaksikan sendiri bahwa kesombongan sehebat apapun tidak akan pernah bisa melawan kebenaran yang datang dari Allah. Abu Nawas sendiri setelah kejadian itu tidak berbangga diri. Ia tetap berjalan di pasar dengan pakaian sederhananya, tetap bercanda dengan anak-anak, tetap membantu orang miskin, tetap bergaul dengan orang kecil tanpa memandang siapapun. Orang-orang mengaguminya, tetapi ia menolak untuk diagungkan. Dalam hatinya, ia selalu berkata, "Aku hanyalah hamba, segala pujian hanyalah milik Allah." Pendeta yang telah bertobat pun menjalani hari-hari barunya dengan penuh kerendahan hati. Ia sering duduk bersama para jemaah, belajar dari ulama, dan mendengarkan dengan tekun. Tidak sedikit rakyat yang awalnya memandangnya dengan curiga. Namun seiring waktu, mereka melihat perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi, melainkan dengan suara lembut penuh kasih. Ia tidak lagi mengejar kemenangan, melainkan mencari ridho Allah. Suatu hari, seorang pemuda mendatangi Abu Nawas dengan wajah penasaran. "Wahai Abu Nawas," katanya, "apa sebenarnya hikmah terbesar dari peristiwa kemarin? Apakah kemenanganmu atas pendeta itu tanda bahwa engkau lebih pandai darinya?" Abu Nawas tersenyum lalu menepuk pundak pemuda itu. "Tidak, anak muda, aku tidak pernah merasa menang. Karena kemenangan sejati bukanlah ketika lidah orang lain terdiam, tetapi ketika hatinya tersentuh. Aku tidak mengalahkan pendeta itu. Yang membuatnya luluh adalah cahaya hidayah dari Allah. Aku hanya perantara." Pemuda itu terdiam, matanya berbinar. Lalu Abu Nawas menambahkan, "Ingatlah wahai anak muda,
kebenaran bukanlah milik siapapun, bukan milik Abu Nawas, bukan milik pendeta, bukan milik raja sekalipun. Kebenaran hanyalah milik Allah. Tugas kita hanyalah mencari, merendahkan diri, dan bersyukur ketika diberi kesempatan untuk melihatnya. Dan yang paling penting, jangan pernah menutup hati dengan kesombongan, karena kesombongan adalah dinding paling tebal yang menghalangi cahaya kebenaran. Ucapan itu kemudian tersebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak orang yang menjadikannya pegangan hidup. Mereka menyadari bahwa debat bukanlah untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling mengingatkan. Bahwa ilmu bukan untuk berbangga, tetapi untuk merendah. Dan bahwa iman bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga dalam hati. Sejak hari itu, negeri itu dikenal sebagai negeri yang penuh dengan diskusi, tetapi minim pertikaian. Orang-orang belajar berdebat dengan akal sehat, tetapi juga dengan hati yang terbuka. Dan nama Abu Nawas terus dikenang, bukan hanya sebagai orang lucu atau cerdik, tetapi sebagai pembawa cahaya yang mampu meruntuhkan kesombongan dengan kelembutan. Sementara sang pendeta yang kini menjadi saudara seiman hidup dengan tenang. Ia sering berkata kepada murid-muridnya yang baru, "Janganlah kalian mengulang kebodohan yang pernah aku lakukan. Jangan berdebat untuk menang, karena kemenangan itu fana. Carilah kebenaran, karena kebenaranlah yang akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat." Rakyat pun semakin cinta kepada Abu Nawas, bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia selalu mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah. Dan itulah hikmah abadi dari debat besar itu, bahwa pada akhirnya bukan kata-kata yang paling berkuasa, bukan logika yang paling hebat, melainkan hati yang bersih dan rendah diri di hadapan Sang Pencipta. Dan begitu cerita itu dituturkan dari generasi ke generasi, nama Abu Nawas menjadi teladan bahwa dengan kebijaksanaan dan ketulusan, bahkan hati yang paling keras sekalipun bisa luluh oleh cahaya kebenaran dari Allah. Demikianlah sahabat kisah debat seru antara Abu Nawas dan pendeta sombong. Dari cerita ini kita belajar bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari kesombongan, melainkan dari hati yang ikhlas mencari petunjuk Allah. Ilmu dan logika bisa tajam, tapi tanpa kerendahan hati, semua akan runtuh pada waktunya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.